Hari ini taklim kita hari Rabu, kita bahas hakikat takdir. Ya. Sangat penting. Kenapa? Karena takdir itu perkara keimanan. Salah memahami keimanan terhadap takdir berakibat fatal. Jangan anggap sepele. Karena masalah iman itu biasanya terkaitkannya yang mudah adalah perkara takdir. Akibatnya fatal. Kalau salah keimanan kita sama tahu lah. Ya. Bisa dianggap nggak muslim loh. Ya, sulit semuanya diterima. Hakikat itu sudah sampai di ujung sebetulnya. Ada 2 bab, insya Allah putus. Tapi hari ini mungkin 1 bab. Jumat kita putuskan. Kalau keimanan kita sudah benar-benar bagus, paham hakikatnya, seluruh kehidupan gampang kok. Setidaknya menenangkan. Karena faktornya semua sebab akibat itu ujian kan. Dan itu bagian daripada qada qadar Allah. Hakikat takdir bab 1, At-Tabiat Al-Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yang nabi ba'da. Sebelum taklim berdoa kita. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang juga ditaklimi dimudahkan segala urusannya, dan yang paling penting ya Allah dilancarkan segala semua permasalahan kita, dan yang paling penting juga diridhai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli Rabbana ta'ik bainana wa baina qaumina bihaqi wa anta khairul fatikin amma badu. Langsung saja. Keimanan seorang mukmin yang benar harus mencakup 6 rukun kan? Rukun iman 6 ya? Iya. Rukun Islam berapa? Penting mana rukun iman dan rukun Islam? Dua-duanya penting. Tapi prioritas iman dulu. Ini kan anak-anak semua tahu. Tapi sering, wah kalau udah takdir ini gampang katanya. Jangan. Takdir itu susah. Sampai kiamat gak putus memahami takdir. Kehidupan susahnya karena kita nggak paham takdir. Yang paling krusial dalam rukun iman adalah yang terakhir, beriman kepada takdir Allah. Betul? Setuju ya? Beriman kepada takdir Allah. Nung ingatkan dulu. Nah, nung udah pada tahu lah. Semua iman ya. Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Salah memahami keimanan terhadap takdir, Islam antum bermasalah, fatal. Jadi mempelajari takdir hukumnya apa? Wajib. Apa? Wajib. Mengakibatkan apa fatalnya? Menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Baru salah paham aja. Karena di rukun iman ini banyak kayak
Ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah, Falsafah, beda-beda. Oke, kita mengikuti Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi yang mana? Betul kan? Nah. Terdapat beberapa permasalahan yang harus dipahami oleh setiap muslim terkait masalah takdir ini. Kira-kira apa, Pak? Karena itu, dalam pembahasan takdir hari ini, ya, kita kan sering mendengar istilah qada dan qadar. Ya, itu dulu, kan dua istilah yang sering kita dengar, serupa tapi tak sama. Qada, qadar, serupa tapi tak sama. Ya, mempunyai makna arti, ya, yang sama jika disebut salah satunya. Kalau disebut salah satunya, makna artinya sama. Duduk gak tuh? Ya kan gitu kok. Namun memiliki makna yang berbeda di waktu disebutkan bersamaan. Qada qadar. Nah, bingung tuh. Kalau nung stop sini bingung tuh. Ya. Di situ pentingnya memahaminya. Kalau disebut qada saja gitu ya, bukan kue ya, maka mencakup makna qadar. Ya, demikian pula sebaliknya. Namun jika disebut bersamaan, qada maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada makhluk. Ya. Baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan qadar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Dengan demikian, qadar adalah lebih dulu. Tapi diletakkan di terakhir, qada, qadar. Qadar adalah lebih dulu. Iya kan? Kemudian disusul dengan qada. Perlu diketahui, keimanan terhadap takdir harus mencakup 4 prinsip. Supaya kita paham makna tadi. Ilmunya 4 prinsip ini harus kita pahami. Keempat prinsip ini diimani oleh setiap muslim harus. Bahkan wajib. Pertama, ini dasarnya dulu sebelum ke kaji yang lebih hakikat ya. Nung ingatkan aja dulu. Karena ini wilayah syariat yang kadang-kala sering dijabarkan. Prinsip pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan ilmunya yang azali, abadi, tentang segala sesuatu yang terjadi, baik perkara yang kecil maupun yang besar, yang nyata maupun yang tersembunyi, baik itu perbuatan yang dilakukan oleh Allah sendiri maupun perbuatan makhluknya. Semuanya terjadi dalam pengilmuan Allah Ta'ala. Yang kedua, iman itu ya. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis dalam Lauhul Mahfuz, yaitu tempat catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Tidak ada sesuatu pun yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi kecuali telah tercatat maupun yang akan dirubah. Ya. Dalil kedua prinsip ini kan ada 4. Dalil kedua prinsip ini, Allah sendiri yang berfirman, Al-Quran. Ada juga di As-Sunnah. Dalam Al-Quran Allah berfirman di Al-Hajj ayat 70. Dibaca ikhwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ta'lam. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Jelas ya? Prinsip 2 itu ada di situ. Wajib tuh. Jadi sebenarnya kalau udah kita meyakini ini, kita mau berbuat dosa nggak waktu sendirian? Nggak mungkin ya. Nah, makanya bermasalah kalau kita nggak paham rukun takdir ini. Orang berbuat dosa karena menyepelekan rukun takdir. Ya. Yang kedua ayatnya ya, Al-An'am 59, coba dibaca, agak panjang. Wa indahu mafatihul ghaib. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما يسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Seandainya amalan firman ini diminta kepersaksian Allah berdasarkan amalan kemarin, antum bisa tahu itu semua. Walaupun derajat pengertiannya berbeda, tidak sama dengan pengetahuan pasti seperti Allah. Tuh. Jadi semua firman itu tercampurkan kepada kita permohon kepada doa untuk mengetahui sesuatu bisa melalui sandaran ayat ini kan. Kemarin kita kaji. Ya. Dalilah sunnahnya untuk yang baca ya. Sabda Rasulullah SAW sahih. Laqad hadallahu masir kulli makhluk mundah kamsin al-syanatan qabla khalaqa al-syamawat wal arda. Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim terkait dengan nur hakikat kemarin. Ya, usulnya. Itu dua prinsip daripada takdir.
Duduk. Prinsip takdir tadi itu nggak boleh meleset pun kita tidak meyakininya. Kalau meyakininya kita kacau kita, keimanan kita. Itu itikad. Itikad tanamkan itu dalam hati. Ya. Ketiga, prinsip ketiga. Mengimani, percaya bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu. Baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun perkara kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Setuju? Apapun juga. Ya. Baik itu perbuatan Allah sendiri maupun perbuatan makhluknya. Allah tahu. Ya jelas kalau perbuatan Allah, Allah tahu. Ketiga, yang keempat, prinsip daripada takdir, dari rukun yang terakhir, mengimani dengan penciptaan Allah, perkara penciptaan, menciptakan segala sesuatu baik yang besar maupun kecil, yang nyata, yang tersembunyi. Ciptaan Allah mencakup segala sesuatu dari bagian makhluk beserta sifat-sifatnya. Perkataan, perbuatan makhluk pun termasuk ciptaan Allah. Bukan bentuk fisik aja. Jadi omongan kita juga ciptaan Allah. Pendengaran kita juga ciptaan Allah. Dalil terakhir ketiga keempat ini firman Allah Az-Zumar. Dalilnya Az-Zumar. Yang di atas tadi prinsip dari takdir, dalilnya sudah dibaca. 62 63, coba dibaca. Itu dalilnya. Jadi kita berilmu memahami takdir. Allahu khaliqu kulli syai'in. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jangan kafir, nanti rugi. Ke ayat ini. Ya. Jangan disesatkan, merugi kita. Kalau bahasa rugi itu udah jelas merugi. Merugi itu umum ya. Nah, firman terakhirnya terkait dengan prinsip keempat ya. Firman juga Asy-Syafa'at 96 mandung yang baca. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau yang pendek-pendek mandung baca ya. Nah, ya. Itu yang keempat. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat itu termasuk ngomong. Jadi ngomong juga ciptaan Allah. Mendengar juga ciptaan Allah. Perbuatan kita juga ciptaan Allah. Betul kan? Kehendak Allah. Udah duduk ya. Prinsip beriman kepada takdir duduk ya. Kan beda ya. Resikonya gimana kalau sudah begitu? Harus benar. Di sini letaknya ilmu. Mengimani itu harus benar.
kalau terhadap takdir, ini bukan berarti ya ikhwan ya, meniadakan kehendak, kemauan, ikhtiar manusia untuk berbuat. Nah, kalau dia udah makrifat banget, ngapain gue cari bisnis? Ngapain gue kerja? Semua Allah yang ngatur kan. Bisa diserahkan ke Allah semuanya nggak? Nah, di sini kita harus tahu unsur hak. Di takdir itu ada hak juga manusia. Ya, duduk ya. Di sini ilmu. Maka ada mutajasimah, ya aliran-aliran Jabariyah, karena pendeknya pemahaman jadi ngaco dia kan. Ya. Beriman harus benar. Itu perlunya taklim. Kenapa orang sering melenceng? Udah dah, pokoknya diam aja juga kan Allah udah menentukan nanti juga datang tuh nasi gitu. Nah, kacau nih ya. Nggak bisa gitu kan? Nah. Hal ini karena dalil syariat dan realita yang ada menunjukkan bahwa manusia masih memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Sunatullah aja gitu. Dalil syariat Allah Ta'ala, ya dalil syariatnya tersandarkan kepada makhluk nih ya. Tentang kehendak makhluk, mana sih? Boleh nggak kita mengikuti kehendak kita? Boleh. Ada di An-Naba 39 dong yang baca karena pendek. Ya. Zalikal yaumul haq. Faman syataqazza ila rabbi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Kehendak, keinginan kita. Begitu juga Allah di firman Al-Baqarah 223. Nisya'ukum arsulakum fatuharrisyakum annasyitum wa qadimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulliquh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah seperti tanah, tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Kehendak kita kan? Tuh. Jadi jangan semua diserahkan ke Allah. Pasrah, diam aja. Ah udahlah, gue udah makrifat, diam aja, nggak perlu cari istri. Ya, nggak gitu. Kemampuan makhluk Allah. Nah. Kemampuan kita nih. Ya. Masih terkait takdir, mampu nggak ini? Ada di At-Taqabun. Ada di surah At-Taqabun. Ayat 16. Baca Iwan, agak panjang masalahnya. At-Taqabun. Coba baca. Kemampuannya. Fattaqullaha. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم
maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengar serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. No kikir, kita mampu, ya kan? Jangan sampai dia, maka antum kalau sampai dia nggak beruntung, percayalah, betul kan? Sodako, infak, ya. Konteksnya jangan di materi aja ya. Al-Baqarah 286 jelasnya, tolong dibaca. Yang nggak panjang banget nih. Al-Baqarah panjang-panjang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Good, Ikhwan. Hilang tuh ayat 1000 dinar. Hilang ilmu pelet. Nah, hilang nggak? Nah, pakai ayat ini kan nggak perlu salawat. Kan itu firman Allah. Sudah sholat, rewel aja langsung ayat ini. Mana nih? Kalau yang pakai sholawat itu maksudnya bukan ke rezeki. Kalau rezeki langsung itu ilmu kaya. Nggak ada jalan lain deh. Percaya takdir. Prinsip keempat kita mampu. Ya. Yakini itu. Amalin baca ayat ini. Tiap sudah sholat, duha, semuanya beres itu. Nah, kok jadi marah gini? On semuanya. Ya. Apa yang buat susah? Karena kita sering tidak beriman kepada perkara takdir. Setuju nggak? Itu aja masalahnya. Lengkap nggak ayat dari firman Allah ini? Sangat-sangat lengkap. Al-Baqarah 286. Potong tuh ayatnya. Boleh. Kan untuk kita yang ngomong ya Rabbana kan itu kan. Gampang ya. Nah besok kan bang ngajain kaji-kaji ilmu makbul. Udah clear tuh. Sering lupa kan. Tapi harus buat takdir kan udah ngebebet tuh. Oh ini ilmu terbang ini. Ngapain Pak bisa terbang tapi anak nggak makan. Bisa ngeliat jin tapi kita ditunggingin sama
kemana, dia dimarahin sama istri kan juga bohong gitu. Ngapain nak? Ya. Setuju nggak? Anu nggak marah-marah. Dasar harus tahu. Ya. Itu sebabnya banyak ayat anu baca. Karena Koreanya datang. Keringnya. Insya Allah Kori yang dia cukup bagus. Mudah-mudahan husnul khotimah, bukan doain mati. Yang kita takutkan kan syuhul khotimah. Yang datang kemari dijamin husnul khotimah. Kok Anda nggak menakdirkan tapi menjamin. Yang kita takutkan kan apa Pak? Syuhul khotimah kan? Salah. Nggak perlu takutin. Kalau kita dengan ditakdir, syuhul khotimah nggak perlu ditakutin. Kenapa? Membahas dulu ya. Mau nggak nih? Lanjut ya. Jadi realita yang ada menunjukkan bahwa setiap manusia mengetahui bahwa dirinya memiliki kehendak, juga ada kemampuan. Dengan kehendak dan kemampuannya dia melakukan atau meninggalkan sesuatu. Bisa melakukan, bisa meninggalkan. Mana yang mesti dilakukan, mana yang mesti tinggalkan. Apa yang kita mesti lakukan, bermohonnya kemana, ilmunya gimana, yang mesti diyakini apa. Kalau kita bermasalah dalam perkara rezeki, perkara jodoh, perkara berantakan semua amanah kita, ternyata harus kita meyakini ke takdir. Ada faktor keseimbangan dan apa yang mesti diamalkan. Setuju ya? Satu. Itu yang penting. Dengan sesuatu terjadi tanpa kehendaknya, ya. Seperti gemetar atau bernapas juga ciptaan Allah loh. Membedakan antara sesuatu yang terjadi dengan kehendak seperti berjalan harus bedakan. Ya. Dengan sesuatu yang terjadi tanpa kehendak kita. Bedakan. Allah itu masuk loh. Kehendak kita ada hak bebas. Kalau mau jalan, kita bisa menghentikan jalan. Nabok aja Pak. Kita berhentikan nabok. Itu hak manusia. Ya. Gemeteran, bernapas, kehendak kita nggak? Tanya. Ayo, tanya. Kehendak Allah. Berjalan, nabok, kehendak siapa? Ada sangkut paut kehendak kita. Gemeter, bernapas, ada sangkut paut kehendak kita nggak? Nggak. Tahu-tahu merinding aja. Atur tuh merinding. Berarti kehendak Allah. Betul? Jadi petunjuk Allah itu bisa kita bedakan. Bisa nggak nih? Bisa nggak? Ayo, itu ilmunya. Kalau kehendak kita masih berpikir di gemeter-gemeterin, itu kehendak kita ya. Itu bohong. Itu kebaca Pak. Yang kehendak Allah itu salah satu mudahnya apa Pak? Gemeter, merinding. Betul? Sudah itu? Apalagi? Bangok. Sudah itu pas takut tinggi karena kita berbuat jelek loncat tuh. Kehendak kita nggak? Coba kalau kita sadar Pak. Allah nggak akan masuk. Pada saatnya kita beresiko tinggi Allah masuk. Walaupun itu orang jahat. Kalau waktunya belum maut datang. Ya, belum datang nih ya. Dikejar sama masyarakat karena maling motor. Kehendak Allah masuk gak? Masuk kan? Berarti itu bukan kehendak sih maling yang jago ya. Banyak terjadi juga perkara gitu. Jadi bisa bedakan antara kehendak kita dengan kehendak Allah dalam diri kita. Ya. Yang sering bermasalah kehendak kita. Duduk. Nah, jadi jangan digremet-gremetin deh. Biru Kang. Wah. Kuning Kang. Wah. Merah Kang. Wah. Ini udah ketahuan itu. Kepekaan kita itu kehendak Allah kan bisa bedain ya. Itu kemampuan kita. Itu bahasanya. Pasti orang yang tajam spiritualnya tahu itu. Pasti tahu. Paham Ustaz Fauzi? Paham ya? Gampang tuh gitu.
Bedakan antara sesuatu yang terjadi dengan kehendak kita seperti berjalan, ya, dengan sesuatu yang terjadi tanpa kehendak kita. Gemetar, bernapas, pertanyaannya. Kalau udah orang menjadi kekasih Allah, kehendak berjalannya dinafikan nggak? Kehendak ngomongnya dinafikan nggak? Kehendak melihatnya dinafikan nggak? Maka Allah masuk. Susah. Menafikan kita itu susah. Betul? Pengen istri, kehendak kita gimana Pak? Targetnya gini, enak aja. Nggak bisa gitu Pak. Ikhlas nggak mengikuti kehendak Allah? Kalau ikhlas nafikan kehendak kita, maka Allah masuk. Seperti gemetar, bernapas, betul kan? Loncat insting menyelamatkan diri, betul kan? Ya, tujuh. Udah selesai kaji. Pulang kita. Yakini takdir. Ya, kira-kira gitu. Namun kehendak maupun kemampuan makhluk, itu terjadi dengan kehendak dan kemampuan Allah juga. Nah, itu ada kodok kadar. Iya kan? Kehendak Allah juga, walaupun kita udah nol kan. Wah, ini mesti kosong kita kehendak kita nih, nanti Allah masuk. Enggak juga bisa. Susah ngaji ya. Ini nih, kaitannya apa coba? Kaitannya kira-kira apa? Jangan lawan kehendak kodok kadar. Ya. Jangan lawan. Karena kadangkala Allah membatasi sesuatu itu karena itu hak saya. Walaupun kamu tahu ilmunya, betul kan? Ada hak Allah nggak? Berarti kita nggak tahu ilmunya. Waktu itu urusan gue. Ya. Walaupun kamu sudah melakukan nol, ya, kamu tidak akan bisa masuk. Gue tetap yang nentuin, gitu. Kehendak maupun kemampuan makhluk itu terjadi dengan kehendak dan kemampuan Allah juga. Walaupun kita ngerti ilmunya. Karena Allah berfirman, At-Takwir 28-29. Baca coba. Ini ayat sering digunakan kalau kita menghendaki keinginan kita sama dengan keinginan Allah. Jadi keinginan kita disamakan dengan keinginan. Nama bahasa kerennya sinkronisasi. Ini yang paling tinggi. At-Takwir 28-29. Liman syaa minkum. Liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul Alamin. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ini berat nih. Mentafsirkan ini berat nih. Apalagi orang filsafat. Repot nih. Anu nggak akan tafsirkan. Anu stop aja lah ya ini ya. Ngomong ngerti kehendak Allah itu begitu ya. Gimana sih izin Allah itu masuk dengan kehendak kita? Ada amalan. Ada gimana izin Allah supaya sama dengan izin kita? Berkeinginan. Jabarkan dengan ilmu silabus itu sangat coba Pak Ustaz tolong yang tadi. At-Takwir berapa? Udah banyak benar tugasnya, nggak usah ikutin dulu. Ilmu hakikat tuh. Ya, kita amalin yang di atas tadi aja ya. Karena apa? Karena semua milik Allah. Ngomong juga milik Allah ya. Ya kan?
menolkan juga ada kehendak kita, bisa juga kita berhasil kan. Ya. Tapi itu juga kadang-kadang milik Allah juga kan. Nah, itu at-takwil. Maka tidak ada satupun dari miliknya, milik Allah itu yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi ada bahasa izin Allah. Jadi kalau orang privat sudah berdoa, dia mohon izin. Ada amalan izin Allah. Ku izinkan. Nah, itu sampai bahasa hati. Andung kira, nah ini kira-kira andung. Selama ini banyak di antara kita yang bertanya-tanya nih ya, perkara takdir ini kan nggak putus-putus. Ya. Kalau kita tidak paham simpul runutnya yang benar, banyak yang tanya, sebenarnya takdir bisa dirubah atau enggak? Setelah kita paham tadi, atau tidak? Lalu kenapa sih ada hadis, ya, yang menyatakan bahwa silaturahmi bisa menambah umur? Setuju? Sudah itu apa lagi? Sedekah bisa menolak bala musibah. Betul kan? Hadisnya sahih. Yang ngomong ada jasadnya. Rasulullah SAW. Nggak mungkin Rasulullah itu bohong. Di hadis itu kan? Pertama, silaturahmi bisa menambah umur. Jadi umur panjang itu silaturahmi. Umur pendek itu nggak level gua loh. Gitu. Lo gua katanya. Tetangga nggak negur, kita udah negur nggak ditegur. Ya udah, kita yang penting tegur. Betul kan? Panjang umur antum. Ya, sedekah menolak bala. Jangan-jangan antum nggak sedekah, bala itu sial. Lupa sedekah, sial deh antum. Kalau bahasa mudanya bala itu rendahnya sial. Sial itu kan banyak. Banyak ya. Cerai istri bisa sial lah. Itu bisa disebut sial, paling rendah-rendah aja. Ya. Jangan-jangan kita nggak sedekah. Ah, saya udah sedekah. Bukan begitu pengertian sedekah. Sedekah itu banyak, bro. Ya. Pahami ilmu sedekah, nggak bahas ini. Karena kalau nggak ada duit juga harus sedekah. Ya. Untuk memahami lebih dalam, kita contoh juga Imam Al-Ghazali ya. Kita contoh aja ya sejarahnya ya. Menjadi kontroversi kalau kita tidak paham, kalau nggak ada guru. Kalau dibaca terus tanpa dibimbing sama orang yang paham pengertian hati dari Imam Al-Ghazali, repot. Imam Al-Ghazali mengeluarkan pernyataan begini, silakan baca aja di bukunya ada nih. Kitabnya Al-Imla fi Ishkalat Al-Ihya. Pernyataannya begini, Imam Al-Ghazali ini. Saya sama sekali tidak takut dengan su'ul khotimah. Tahu su'ul khotimah? Mati jelek. Su'ul khotimah itu tidak ada. Sampai ngomong gitu. Kontroversial nggak? Pada masanya kontroversial itu. Mendapat banyak ulama mengkritik Imam Al-Ghazali. Jadi enggak zaman sekarang Buya Anu ya dikritik jangan marah dong. Imam Al-Ghazali yang keren juga dikritik ya. Iya. Banyak yang mengkritik, Pak. Ulama semasanya mengkritik semuanya. Kemudian beliau membuat tulisan. Zaman sekarang juga membuat tulisan kan. Ya kan? Nah, kitabnya itu tadi Al-Imla fi Ishkalat Al-Ihya. Setelah pernyataan menuai kritik dan polemik, kritik pokoknya kan cuma satu aja. Dia tidak takut su'ul khotimah. Baru Imam Ghazali itu karena sudah banyak yang mengkritiknya, menjelaskan maksud pernyataannya. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada su'ul khotimah, yang ada kita boleh ikuti ini. Su'ul syabiqah. Catat tuh. Artinya catatan buruk atau nasib yang sudah ditulis Lauh Mahfuz. Su'ul syabiqah.
catatan buruk, nasib buruk yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Itu yang kita mesti takutkan. Menanggapi pernyataan Imam Al-Ghazali, maksudnya adalah kita manusia mati dalam keadaan iman atau kafir itu sesuai dengan catatan yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi saat ini seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Kenapa? Karena nasib kita sudah lewat. Dah, iya kan? Ngapain Su'ul Khotimah loh? Udah ada catatannya loh. Antum baik juga, beriman juga, tetap aja mati Su'ul. Karena udah ada catatannya kan? Udah diprogram begitu kan? Jadi yang takut mesti apa Pak? Enggak sampai ilmu kita. Su'ul Biko, kasih tahu yang lain. Nah, digempur antum Biko kalau kasih tahu di umum tuh. Tapi itu benar. Nah, pertanyaan, antum takutnya mana? Takut catatan perencanaan Allah. Kalau Su'ul Khotimah takut sekarang kan bingung. Kita berarti nggak tahu yang di atas ya. Ya kalau antum masuknya Su'ul Khotimah, matinya baik gimana Pak? Masih takut juga. Susah hidup kita kan? Iya kan? Ma'rifat dong, yang takut kita Su'ul Syabiqah. Maksud antum paham nggak? Paham ya? Takutlah kita kepada perencanaan Allah yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Seulama-ulama orang yang takutnya mesti ke sana. Masa doa Su'ul Khotimah, Pak? Itu takut di bawah, Pak. Takut nggak ada duit. Ayo, pusing. Takut nggak ada duit. Takut nggak punya istri. Yang perlu kita takutkan nggak bebini itu kalau ada catatannya di Su'ul Syabiqah. Betul kan? Takut gak punya bini, gak tahu bininya nanti sampai 4 katanya. Kan kacau kalau udah kecatat sana. Percuma aja takut tadi kan. Itu pentingnya kita pahami takdir ini kan. Kita manusia mati dalam keadaan iman atau kafir sesuai dengan catatan yang sudah tertulis Lauh Mahfuz. Jadi saat ini seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan kan? Kenapa? Karena nasib kita sudah lewat. Ngomong apa lagi? Kalau di stop sampai sini antum bingung nanti. Mujasimah nanti antum. Udahlah, mumpung masih di dunia, Allah yang tahu kok. Kita buat dosa aja kan gitu kan? Ya. Oleh sebab itu yang harus ditakutkan bagi kita yang udah sampai titik pemahaman lebih dalam lah. Alhamdulillah prinsip dari takdir itu kita sudah tahu. Jangan main-main di perkara takdir, sering jadi masalah. Nah, yang harus ditakutkan itu adalah Su'ul Syabiqah, bukan Su'ul Khotimah ya. Duduk ya. Kita harus takut kalau ternyata catatan takdir kita yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz adalah mati dalam keadaan kafir. Tingginya gitu. Ini kan dijelaskan di Quran. Yang Andung sampaikan dijelaskan nggak di Quran? Bukan Andung yang ngomong. Bukan Imam Al-Ghazali yang ngomong. Al-Hadid ayat 22 baca. Itu dasarnya yang Andung ngomong tuh. Al-Hadid ayat 22. Ma'asyaba.
tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayo. Betul nggak sandaran dalilnya? Ayo. Nah, kalau ada yang nanya, nggak boleh takut sama su'ul khotimah, tapi yang perlu kita takutkan su'ul syabiqah. Pak Ustadz udah tahu ya? Udah tahu dalilnya? Apa dalilnya? Kan sering sekarang coba dalil. Ya, apa dalilnya? Quran surat Al-Hadid ayat 22. Yang kita takutkan kalau udah direncanakan Allah. Nah, pertanyaan sekarang, antum tahu rencana antum? Nggak ada yang tahu kan? Jadi kalau kita berdoa yang kita minta apa? Karena kita ada hak untuk merubah takdir Lauhul Mahfuz ada. Ada hak untuk bisa merubah di Lauhul Mahfuz. Di lembaran yang lain itu tercatat ketetapan antum su'ul khotimah, ketetapan ustadz, ketetapan yang semuanya umpamanya su'ul khotimah matinya jelek. Tapi di bab keduanya ada yang nomor 13, 14, kan dia merubahnya. Gimana cara merubahnya? Ya sebenarnya nggak perlu diomongin. Ada yang merubahnya, ada yang enggak kan gitu. Allah tahu kan? Ya. Aduh bingung aja takdirnya. Itu mah nggak putus-putus. Bisa ribut. Imam Ghazali ini ya, menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan su'ul khotimah karena alasannya yang perlu ditakutkan su'ul syabiqah karena sudah tertulis. Justru yang sudah terlewat ngapain ditakutin, ngapain dipikirkin, ngapain didoain, betul kan? Ada benernya juga nih. Jadi antum sebaiknya fokusnya itu ke su'ul syabiqah di Lauhul Mahfuz. Kan itu fokusnya. Karena apa? Karena kata Allah, su'ul syabiqah yang tercatat di Lauhul Mahfuz bisa negosiasi. Bisa negosiasi. Betul? Nego. Masa kita nego di bawah nggak perencanaan Allah nggak dirubah, kan bohong kita. Ayo, Iwan kita pengen istri, nego sama Allah di Lauhul Mahfuz. Jangan di sini doa, nggak berilmu itu. Iwan Pak Uji bener nggak omongan saya? Kalau itikad, antum tegas aja ya. Kalau itikad harus tegas, jangan ragu gitu. Kalian itu akidah. Kalau kita ragu, nanti dijidal orang dengan filsafat, asbab, capek, iya kan? Terangsang anak sih mana, ya kan? Saat sakratul maut datang, kita sudah tak ada kesempatan untuk negosiasi. Ada di hadis, ada di Quran kan? Betul kan? Gimana mau negosiasi? Nggak ada negosiasi dengan catatan nasib kita yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nggak ada. Kondisi sekarang lah kita boleh negosiasi. Kondisi saat ini, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, demi Allah kita masih diberi kesempatan untuk negosiasi perkara takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz, su'ul syabiqah. Untuk merubah bisa catatan buruk kita yang sudah tadi tulis di Lauhul Mahfuz, yakini ya.
Yakini ya. Mau nggak yakini nih? Jangan dipercayakan, yakinkan. Bahwa catatan buruk manusia yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz masih bisa dirubah oleh Allah dengan kemahakuasaannya, dan merubah catatan nasib buruk manusia sama sekali tidak mengganggu ketuhanan Allah. Tidak. Allah perintah dosa. Tidak. Dasar dalilnya ar-rad. Tidak terganggu masalah keesaan Tuhan. Prinsip Tuhan tidak. Dasarnya Quran surat ar-rad ayat 39, baca. Itu dasarnya. Yang Andung sampaikan harus berdasarkan firman Allah. Kalau perkara takdir. Yamhullahu mayyasa. Menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz. Ini ada faktor keinginan kita dalam doa ya. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki. Ya, kalau ada sen dari kita kan, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Kalau ada sen dari kita, dari sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz. Betul kan? Berarti catatan yang ada di Lauh Mahfuz yang perlu kita cemasi, yang perlu kita takuti adalah catatan jelek. Betul kan? Kan itu kan? Kita bermohon. Karena itu dalam ajaran Islam masuk tadi. Silaturahmi bisa menambah umur, setuju? Panjang umurnya, doa panjang umur. Ada nggak? Apa? Kalau orang itu menjelekkan kita, maafin aja. Kalau dia nggak mau maafin, kita duluin maafin. Panjang umur antum. Gengsi pula. Istri sama suami 2 hari nggak berteguran. Pendek umur antum. Gitu aja. Allah hapus itu. Kalau catatan umur antum sekian, naikin. Berarti amalannya bukan begini. Ayo, harus dijelaskan. Nah, iya kan? Jadi nggak salah kan hadis Nabi tadi? Yang dermawan bisa menghilangkan kemurkaan Allah. Betul? Ya. Bala itu kan Allah murka. Dermawan, sedekah, ya, tolong orang, betul kan? Bukan maafin aja, tolong juga. Maka sial hidup kamu itu akan hilang. Ilmunya gitu aja. Jadi kalau disuruh memilih, kita hanya berharap nasib kita yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz adalah nasib baik. Tapi kita kan nggak tahu. Apakah semuanya ditulis nasib baik? Cuman bahasanya satu. Seulama-ulama orang seimbang.
catatan nasib buruk, catatan nasib baik selalu ada. Duduk. Allah adil. Yang kita takutkan catatan jeleknya. Su'ul biko. Duduk. Itu yang kita nego. Salah satunya silaturahmi atau silaturahim. Sudah itu, apalagi? Dermawan. Itu amalan. Ya. Namun kalau yang tercatat itu nasib buruk, kata Allah begitu sayangnya kepada makhluknya, masih bisa dihapus. Hadis tuh. Nasib baik tidak bisa dihapus. Mau nggak antum merubah nasib baik? Bilang hapus. Nggak mau. Ngapain? Ya, nasib buruk yang bisa dihapus hanya satu. Allah saya nggak. Contohnya amalan yang paling keren. Nih, mau tahu amalan paling keren? Ini jarang disampaikan di luar. Tayangin 3 ya. Amalannya untuk merubah nasib buruk. Dengan ngambil barokah, datang ke majelis taklim dan aurat untuk bertaklim, mengaji dan berkaji. Ah, ini promosi andong. Enggak. Ada hadisnya. Jadi bersyukur, ya, bersyukur. Ya. Iwan Pak Al datang kemarin udah bersyukur. Banyak orang yang nggak bisa. Oh, ini andong promosi supaya penuh nih kajian. Enggak, capek dong. Barokah di situ. Kaitannya dengan takdir apa? Membuat Allah tidak tega. Dan akhirnya memberikan ampunan. Ada di hadis tuh. Kalau sering datang ke majelis taklim atau ke aurat, zikir, mengingatku. Sampai-sampai Rasulullah bersabda. Dan kita mesti yakin sabda ini karena sahih. Orang yang mau ikut bertaklim akan mendapatkan ampunan karena hadisnya sahih. Bahwa orang yang mendatangi majelis ilmu, aurat dan taklim zikir, dosa, kesialan hidupnya diampuni. Itu keren. Oleh sebab itu ada malaikat yang dengki. Nggak terjangkau malaikat. Malaikat juga bisa marah loh. Walaupun ada nafsu, ada malaikat yang dengki kepada manusia. Ingat, malaikat juga bisa marah. Apalagi seumpama sebenarnya tidak niat ngaji. Nggak niat ngaji nih. Tapi ikut hadir di pengajian atau di majelis taklim. Malaikat mengadu kepada Allah. Marah tuh awalnya. Bahwa ada seorang yang tidak ada niat untuk mengaji. Tapi cuma lewat. Terus melihat ada keramaian pengajian dan akhirnya ikut. Kemudian Allah menjawab melalui hadis qudsi kepada Nabi. Nabi ngomong gimana? Dengan baca. Hum atarun nasil ladiyum nawahabbuhum hatta usamiha alal fawri ulaikal ladhi yatamasyakuna bihim. Mereka adalah orang-orang yang paling aku cintai sehingga yang menempel ke mereka langsung aku ampuni. Hadis ini sahih. Jadi salah. Malaikat mau marah nggak jadi. Karena kata Allah walaupun dia nggak ada niat ngaji, datang aja duduk walaupun tidur. Ya, walaupun tidur, ku ampuni kehidupanmu, ku hilangkan semua sial. Itu barokahnya. Nah, enggak niat datang aja ke majelis taklim, majelis zikir, pengajian langsung bisa diampuni dosanya. Oleh sebab itu datang bertaklim bisa menjadi sarana negosiasi kalau ditakdir. Di su'ul biko. Untuk mengubah nasib buruk yang sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Hasil dari surveian doang. Wah, dong survei. Sampai survei nggak percaya ya sudah. Rata-rata orang yang jarang pergi bertaklim umumnya matinya sul khotimah. Sungguhlah. Kaget. Wah, nggak mau tahu. Andung survei kok.
Ayo. Rata-rata, nggak semuanya. Jadi nggak ada alasan. Sibuk karena sudah jadi pejabat, sorry ya. Su'ul khotimantum. Ini itikot. Resikonya ke sana. Sakit alasan ngantuk, apalagi kalau butuh aja. Kacau dong. Dijamin resiko su'ul khotimah tinggi. Yakin gak tuh? Ngeri gak tuh kayak gitu? Ngapain gue promosi? Ya, insya Allah resiko mati su'ul khotimah, mati sial, mati jelek besar sekali. Orang yang cerdas kata Nabi berpikir kalau mati jangan su'ul khotimah, ngeri. Banyak contoh, itu hasil surveian dong. Nggak percaya sudah, ini enggak. Ngantuk, tidur, pejabat, sibuk. Wah, sorry ya. Itu sebabnya sering ada fitnah dajjal. Katanya yang sering ke majelis taklim, apalagi ke aurat, kaitannya menembus ke alam-alam langit, cepat mati. Bohong besar. Bohong besar. Kan sudah jelas kan perkara waktu mati. Kalau perkara waktu mati, qadamubram. Waktu, terkait waktu, qadamubram. Jadi kalau duduk di sini, antum cepat mati. Qadamubram. Nggak ada yang tahu itu, betul nggak? Ada yang kayak gitu. Pendek banget ini pikirannya. Hak Allah nggak ada yang boleh tahu. Nggak ada satupun yang tahu perkara waktu mati. Lah jangan-jangan di sini yang kita perlu takutkan bukan waktunya, bro. Takut kita su'ul khotimah. Nggak datang itu yang su'ul khotimah. Karena datang aja walaupun tidur nggak dengar, ada negosiasi Allah bisa merubah. Ada hadisnya. Ayo. Jadi tolong diingat ya, ikhwan, hadis ini sahih ya. Manusia yang dilahirkan telah ditentukan kapan matinya dan cara hidupnya. Bukankah kita menjalankannya? Autopilot itu dari Allah. Ya. Dasar hadisnya Bukhari, anu yang baca. Anas bin Malik. An-Nabiyin sallallahu alaihi wasallam qala Innillah azza wa jalla wa kulun balahir rima malikan yaqulu ya rabbi nutfatah ya rabbi alaqatan ya rabbi mudratan fa idza arada an yaqdiya laku qala adakuru umta sadakuru idan famarijku wal ajalu wayaqahu fi admi umi. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memerintahkan malaikat yang dipasrahkan dengan kandungan. Malaikat berkata, ya Rabbku, ini sudah jadi sperma. Ya Rabbku, ini sudah jadi segumpal darah. Ya Rabbku, ini sudah jadi segumpal daging. Ketika hendak dicatat takdirnya, malaikat bertanya, apakah janin ini laki-laki atau perempuan? Orang yang celaka atau orang yang beruntung? Bagaimana rezekinya? Bagaimana ajalnya? Lalu dicatat takdirnya dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Makanya ada adab. Selama dalam kandungan setinggi Syain, tidak boleh anggap saja kita tidak tahu perempuan dan lelaki. Jangan diberi nama. Duduk itu. Bukan wilayah kita, itu adab. Wah, di-scan, tahu nih perempuan laki-laki jadi bencong antum ngaco lu, Kesel banget ini, nggak ngerti sih. Mana hadis mah tadinya gitu. Sabar.
Oh, dikejar pula, namanya ini siapa ini? Wah, bingung nih orang-orang. Itu ilmu target. Jadi bukankah kita cukup berpangku tangan tinggal menjalankan takdir? Ya benar juga kan sebenarnya ya. Tidak boleh punya anggapan seperti itu. Jangan. Nah, ini yang nggak enaknya kalau ngaji ini didalemin bener, antum males ikhtiar nih. Ya. Nggak boleh kata Nabi punya anggapan seperti itu. Para ulama kita yang membidangi ilmu akidah, ya bidangnya ini ilmu akidah sebenarnya, membagi ketentuan qada pada Allah itu menjadi dua. Ketentuan qada itu ada dua. Pertama, ketentuan yang bisa dirubah. Ini terkait kaji kemarin. Apa sih yang bisa dirubah dong? Qada mu'allaq namanya. Yang kedua, ketentuan yang tidak bisa dirubah. Waktu mati nggak bisa dirubah tuh. Qada mubram namanya. Pada jenis ketentuan pertama, ketentuan yang bisa dirubah, yang dimaksud dalam beberapa hadis, layar ruduh qada'u ila du'a wa la yazidu fi umri ilar rabaru taka an Salman. Tidak ada yang dapat menghindar dari ketentuan Allah kecuali doa. Dan tidaklah dapat menambah usia kecuali berbuat kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi Al-Hakim dari Salman. Sahih itu. Kita menjalani hidup di dunia ini telah dibekali oleh Allah berupa ikhtiar kan? Atau biasa disebut upaya usaha. Dan apa? Satu lagi, doa. Makanya sering kita bingung, mana dulu, ikhtiar dulu, doa dulu atau ikhtiar dulu. Itu amalan nanti ya, kalau perkara takdir nanti sampaikan. Misalnya, ketika kita ingin panjang umur, dianjurkan memperbanyak silaturahmi. Sebagaimana dalam hadis, populer nih hadisnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala samatu Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam yakulu man sirrihi an yistullahu fi rizqihi aw yansallahu wa yatarruhu fal yuskol rahimu. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa senang diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah kekerabatannya. Nah, iya kan? Fal yushol rahimuhu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam menguraikan makna hadis, Ikhwan, memanjangkan umur ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi gambaran dengan kitabnya. Silakan baca nama kitabnya, panjang umur. Bari Syarah, di Syarah Sahih Al-Bukhari bernomor 10, ya. Babnya di bab 416, panjang banget. Nung baca aja singkatannya ya, supaya paham. Kan an yuqala lil maliki matalaan min umuran faulanun. Mi'atan matalan an wasala rahumuhu. Wasituna in qatta wa qad sabaqa fi ilillahi annahu yasilu aw yaqalla waladulu ilmullah la yataqdima. Wala yataqaru waladi fil ilmul malak. Huwalladhi yaumul fidad. Fihal ijata walangis walihal asrata biqawihi ta'ala. Yammahullahu ma yasha. Wa yataubati windaha al-kitabi falma huwa wala taubati bal nisbati lima fil ilmul malak wa ma fi amma al-kitabi huwa alladhi fi alimul ta'ala falma huwa fi halbati wa yaqalla al-qada al-mubram wa ya al-alwa al-qada al-milki. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu, bro. Semisal dikatakan kepada malaikat,
bahwa umur si fulan 100 tahun umpama. Jika ia bersilaturahim dan ia sampai umur 60 tahun, jika memutus silaturahim, dan Allah telah lebih dulu tahu si fulan tadi orang yang bersilaturahim atau memutus silaturahim, maka dalam ilmu Allah ketentuan fulan tadi tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditunda. Sedangkan dalam catatan ilmu malaikat syu'ul syabiqah masih bisa ditambah, paham? Dan bisa dikurangi. Perkataan ini dari Sahih Bukhari Nabi itu dari Quran, bukan kata beliau saja. Itulah yang dimaksud firman Allah Ar-Ra'd ayat 39. Baca lagi bro, Ar-Ra'd 39, pendek kok. Baca aja lagi. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Anu yang baca ya. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab. Tahu syabiqah? Di lauh mahfuz. Jadi yang bisa dihapus, yang bisa dikuatkan adalah ketentuan yang ada dalam catatan malaikat yang disebut qadamu alaq. Sementara dalam catatan Allah tidak bisa diubah sama sekali, yang disebut qadamu bram. Yang di catatan malaikat yang bisa dirubah namanya qadamu alaq. Yang nggak bisa dirubah, yang ada di tangan Allah namanya qadamu bram. Jika kita berkeyakinan bahwa manusia tidak dapat berbuat apa-apa karena semua telah ditetapkan oleh Allah, dijamin antum terjebak dalam aliran Jabariyah. Dijamin deh. Walaupun antum nggak mau disebut Jabariyah. Dan jika sampai berkeyakinan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya saja, dan Allah tidak mengetahui apa yang diperbuat manusia, maka dijamin antum terjebak dalam sekte Qadariyah, bukan tarekat Qadariyah. Itu udah ada catatannya. Aliran moderat dalam Islam itu yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Berkeyakinan bahwa Allah memang telah menetapkan ketentuan dan takdir, akan tetapi Allah memberikan pertolongan kepada hambanya untuk berusaha, berikhtiar dan berdoa bisa berubah. Jadi masalah takdir kita tahu adalah masalah yang pelik, harus talim. Dan kalau kita paham sampai titik hakikat, insya Allah antum tidak mati su'ul khotimah. Orang modern biasa mengidap semacam sindrom mental kan? Pangkalnya karena belum tahu. Padahal kita ada ikhtiar, memang kita nggak tahu. Orang psikolog sindrom mental disebut apa? Promethean syndrome. Psikolog tuh ilmunya di situ. Prometheus itu tokoh dalam dongeng Yunani yang menggambarkan sosok yang percaya pada kemampuan dirinya sendiri, bahwa kemampuan gue ini kehendaknya bebas, bisa mengubah apapun juga, termasuk takdir. Itu Mbah Prometheus, orang Yunani, bukan orang yang ampang, nggak ada orang ampang. Ya. Dengan perkembangan sains dan teknologi yang luar biasa, kata orang sekarang, dahsyat. Manusia merasa bisa melakukan apa aja. Merasa dirinya sebagai the creator of her own destiny.
Kan gitu. Bisa dibilang dia bisa menjadi pencipta takdir. Nasibnya sendiri. Ayo. Pengertian modern yang Promethean seperti ini, Mbah Yunani ini, tidak seluruhnya salah, bro. Dibela pula kan? Enggak seluruhnya salah. Ya. Tetapi karena kita Islam punya perspektif yang berbeda. Silakan pilih. Seumpama perspektif tradisional, agama seperti diungkapkan dengan indah dalam aforisme kata Mutiara Ibnu Athaillah Al-Hikam. Kata dia gimana? Ketetapan hatimu untuk mengubah sesuatu tetap tak akan bisa mengubah takdir. Pernyataan ini seolah-olah fatalistis kan? Antum fatalistis. Menyerah kepada takdir kan? Benarkah? Iya kan? Andung mengatakan tidak, perkataan Al-Hikam itu begitu. Makanya Al-Hikam itu sulit. Bukan begitu maksudnya. Percaya pada takdir tidak menafikan kepentingan dimensi usaha pada manusia. Tidak. Sebagai subjek yang bisa bertindak. Itu manusia. Manusia tentu harus memiliki kehendak. Untuk berbuat, untuk berubah sesuatu. Tapi usaha seseorang biasanya sering bertabrakan. Ikhtiar kita sering bertabrakan. Kalau memakai bahasa sekarang, externalities tabrakannya. Tabrakan keluar. Kondisi-kondisi di luar yang sepenuhnya ada. Di dalam kontrol kita. Contoh terbaiknya gini. Pemerintah kita berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Wah, bahasanya keren. Berusaha, ikhtiar. Agar tercipta lapangan kerja bagi rakyatnya. Itu namanya apa di agama? Itu ikhtiar. Karena ikhtiar tuh. Tetapi ada kondisi eksternal loh. Pemerintah. Ada kondisi eksternal. Situasi ekonomi global gimana? Ayo. Yang tak sepenuhnya ada pada kontrol pemerintah kan? Keadaan domestik memang relatif bisa dikontrol oleh pemerintah di dalam. Tetapi situasi global, jelas enggak, Pak. Makanya kalau catatannya ada di Allah nggak bisa dirubah. Yang ada di malaikat yang bisa dirubah, karena itu makhluk, lokalan. Sebab itu masuk dalam kawasan externalities, kondisi luaran. Begitu memahami hakikat takdir, setidak-tidaknya ada wawasan dulu. Ada keyakinan, ada itikad, ternyata kita bisa merubah, tapi harus ada ilmu. Amalkan aja Quran tadi. Insya Allah besok bukan hakikat lagi, udah makrifat besok. Yang nggak datang syu'ul khotimah. Pailu andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.